bagaimana Bu? Ya gitu kakak, tadi seperti yang saya terangkan, si ibu tidak selalu akan mendapatkan hak asuh anak. Ketika dia tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, dia bisa kehilangan hak asuh anaknya. Kakak buktikanlah itu kakak. Jadi kakak buktikanlah itu nanti kalau seandainya ada gugatan tentang hak asuh anak. Itu ya kak. Buktikan dari kakak tadi. Dia telah meninggalkan anaknya selama berarti udah hampir 3 tahun ya kak. Nah, buktikan tentang hal itu. Dia akan bisa kehilangan hak asuh anak. Seorang ibu akan bisa kehilangan hak asuh anak jika itu bisa kakak buktikan di fakta-fakta persidangan. Tapi kok untuk apa? Untuk apa? Live. Nah, laptop gadang bang, notebook segadang bang. Untuk penyudahan nggak bisa itu kayaknya. Bisa. Ini susah. Silakan kakak-kakak yang kesulitan membuat surat gugatan, silakan nanti saya bikinkan nih kakak dari Kota Padang. Saya kirimkan filenya, soft copy-nya. Bisa nanti di print aja lagi kakak. Kita bahas sedikit tentang isbat nikah. Apa yang maksud dengan isbat nikah? Tadi ada kadang perkawinan itu si pasangan bagaimana cara bikin surat cerai Bu? Karena aku dan suami saat ini masih nikah siri, sedang kami mau nikah resmi. Itu diisbatkan ya kakak? Kakak isbatkan dulu kakak. Jadi nikah siri ini tidak diakomodir oleh negara. Ya kak, nikah siri tidak diakomodir oleh negara. Kakak baru nikah siri tapi kakak mau membuat surat cerai. Maka isbatkan dulu nikah kakak. Ketika telah tercatat di pengadilan, telah tercatat nanti pernikahan kakak baru bisa diajukan gugatan cerai kak. Begitu. Tidak bisa langsung cerai kakak karena pernikahan kakak tidak tercatat. Nah, isbatkan dulu baru bisa digugat cerai. Oh, saya baru apa pertanyaan atas. Ya, itu yang mana tuh? TikTok. Itu. Itu ya. Sedikit kayak gini kan ya sedikit. Emang kalau kita ke pengadilan emang bisa gara-gara orang tua kita ajukan cerai, Bu. Ya, itu. Jadi gini kakak, alasan untuk mengajukan gugatan cerai itu ada 8 menurut hukum ya kak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat untuk mengajukan gugatan cerai itu ada 8. Yang dari 8 ini tidak ada masuk kategori yang ini. Gugat cerai gara-gara orang tua kita ajukan orang tua kita mengajukan cerai. Tidak ada itu alasan itu, Kak. 9. Iya, 9. Tidak apa nih? Capek Tina terkenal di tempat itu semua. Iya. Iya tuh. Dia nggak tahu dia namanya. Namanya itu dokter Nintis. Kita kan mirip. Nintis kok akunnya namanya berita viral terkini. Oh gitu. Jika gugatan cerai istri tidak dikabulkan hakim, sedangkan hubungan suami istri sudah pecah, bagaimana? Kakak-kakak, baik itu penggugat atau tergugat yang gugatannya tidak dikabulkan, terus tidak puas dengan hasil putusan pengadilan, bisa mengajukan banding ya kakak. Bagi yang tidak puas dengan putusan tingkat pertama, bisa mengajukan banding. Banding itu diajukan 14 hari maksimal sejak putusan dari pengadilan tingkat pertama. Ya kak, jadi pengadilan agama itu namanya pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri itu namanya pengadilan tingkat pertama. Gitu kakak. Jadi kalau tidak puas dengan hasil putusan pengadilan tingkat pertama, bisa mengajukan banding kak ya. Bagaimana caranya kalau mau sidang isbat nikah? Caranya adalah kakak. Cara mengajukan sidang isbat nikah. Ya kak. Kakak-kakaknya yang ada pertanyaan tentang ini, kalau merasa ada kakak-kakak yang mungkin saja jawaban saya ini kalau kita di sini kan sekilas-sekilas saja menjawabnya kak ya. Bagi yang kurang puas dengan pertanyaan saya atau bisa lebih lanjut lebih mendalam bisa DM saya kakak. Jadi saya sekilas saja ini bagaimana caranya kalau mau sidang isbat nikah, ajukan permohonan ke pengadilan agama ya kak. Gitu. Jadi syaratnya nanti bisa DM untuk lebih lanjutnya di DM saja kak. Suami bawa kakak sama akte anak Bu, tapi surat nikah sama saya, apakah dia bisa gugat cerai? Oh gitu, bisa kak. Buku nikah sama